sekolah di mana? SMK 2 Purwakarta. SMK 2. Tujuan di sini ada apa? Mau itu nanya-nanya tentang sejarah di Bayi Yusuf. Sejarah Bayi Yusuf. Ya, boleh ya. Namanya siapa? Raisa. Raisa ini? Anissa. Anissa. Anissa Ananda. Ini? Fitria. Fitria. Nabila. Nabila. Rahma. Rahma. Anissa. Anissa. Bagus namanya. Alamatnya di mana nih? Sini, Kang Kidul. Bareng Pondok Jaya. Pondok Jaya. Pondok Jaya Bumi Jaya. Pondok Pondok. Pondok Jaya. Muncul. Gak Yang berapa? Blok F2. F2. Ini Pas Jum. masih Jumat. Adek? Perumahan Bumi Jaya. Bumi Jaya. Tuh gandengan sama Pondok Jaya. Adek? Sama Pondok Jaya. Iya. Atau Bayi Yusuf. Iya, Yang kenanya apa? Ada ini makan di sini. makam Syekh Bayi Yusuf. Bayi Yusuf. Iya. Ya. Bayi Yusuf ini adalah satu keturunan dari dalam Bogor, Bupati ya kalau sekarang. Dilahirkan pada tahun 1709. Beliau ini usia 7 tahun udah di Quran, udah bisa bahasa Arab. Sudah 11 tahun, 13 tahun beliau dikemekahkan. Di Mekah beliau ini 11 tahun. Pulang ke Indonesia ya dulu Indonesia, sekarang Nusantara. Pada usia 20. Beliau ini mengembangkan Islam ya, Bogor, Karawang, Bekasi sampai Jakarta sampai Karawang. Ini belum Purwakarta, masih Karawang. Pemerintah pusat Karawang ya. Nah, beliau ini membangun masjid pada tahun 1826. Saya Yusuf ini sebagai mahaguru Nusantara, ulama Nusantara ya. Nusantara itu apa? Nusantara. Luas ya. Wow. Dulu sebelum Indonesia Nusantara di Indo Nusantara. Ya, beliau ini seorang mahaguru ya. Karena beliau punya muridnya itu salah satunya Syekh Nawawi Al-Bantani, Banten. Beliau punya sanad ya sampai ke Syekh Asnawi, orang tuanya Gus Dur ya, Hasyim Asy'ari ya, Kiai Pengadahan, lantas di Sumatera, di Banten banyak sanad-sanad murid-muridnya. Nah, beliau membangun masjid ini pada tahun 1826 dan beliau ini yang membuka Purwakarta, bersama-sama sama Bupati Karawang yang di Wanayasa, namanya itu Suryawinata. Pada tahun 1830 beliau pindah ke sini membangun kota dan mengganti nama dari Sinan Kasih atau dari Babakan Anyar ya, menjadi Purwakarta pada tahun 1830. Cuman SK gubernurnya, karena SK gubernurnya itu kan pemerintahan Belanda ya, kan Du Bois. Nah, itu pada tahun 1831 baru resmi dinamakan Purwakarta. Lantas pada tahun 1831 itu ada pemberontakan Cina Makau. Yang Cina Makau. Nah, pemberontakan Cina Makau itu tadinya sama pemerintahan Belanda itu ditarik ke sini dari Makau itu untuk tanam teh, penanaman teh. Upahnya murah ya. Upahnya murah. Kalau Belanda itu mau mengajarkan orang Indonesia nggak bisa. Kenapa? Karena orang Indonesia itu ada bupati ya, dalam ya, jadi nggak bisa. Karena kata bupati nggak bisa dibayar murah. Harus kita sesuai dengan sekarang ada apa
Nah, kalau pegawai di pabrik itu ya ada juga ini ya, karena yang ditarik dari Cina maupun itu biayanya murah, jadi nggak bisa mengajarkan warga bumi ya. Itu pada tahun 1831 sampai 1832 itu ada pemberontakan Cina Mongol. Sampai ranca darah itu namanya ranca darah, dulu bukan ranca darah tapi pasir panjang, dikarenakan banyak pembunuhan maupun orang Belanda maupun orang Cina, warga pribumi pun banyak menjadi korban, sampai di situ mengalirlah darah, makanya dinamakan ranca darah pada tahun 1831. Nah, beliau ini itu ada atas dia datang ke sini Purwakarta, diusirlah oleh Syekh Yusuf. Kalau Syekh Yusuf ini tidak cari apa? Oh, silakan. Tidak melukai, tidak melukai orang. Ada pedangnya, ada pedang. Tapi beliau ini Syekh Yusuf mengusir Cina Mongol itu dianggapnya itu merampok ya. Karena rumah-rumah itu dirampok dan rumah bupati pun dibakar dulu dan rumahnya di situ gitu ya, depan situ yang disebut apa Yang itu ya dekat depan-depanan sama. itu waktu itu dulu membangun dibakar sama Cina Mongol akan sampai ke Cianjur karena Bupati Cianjur membantu ke sini. Nah, Cina Mongol ini diusirnya oleh Syekh Yusuf itu cuman pakai sapu merang. Tahu nggak sapu merang? Enggak. Pare. Oh ya tahu. Nah, kalau dulu sapu pare di padi itu ya. Iya. Dulu panennya sudah di ini ada gelangnya. Kalau sekarang enggak. Dari Babat sama itunya digebot dulu nggak ditutup. Ya. Nah, itu sapu merang. Dingin diusir begitu beliau itu Cina-Cina itu mundur sampai Bekasi, perbatasan Kerawang Bekasi. Nah disitulah dihantam sama ini Belanda, juga dibantu sama siapa namanya orang Indonesia dulu. Waktu itu masih zaman perang Diponegoro. Perang Diponegoro bersama-sama. Syekh Yusuf itu menghormati kepada Diponegoro yang namanya Syekh Cempaka Putih. Nah, guru itu karena kita orang Indonesia itu harus mengangkat pada Syekh Diponegoro. Beliau keberaniannya menyatakan di Belanda itu mari kita berjihad sejawa di garis Pulau Jawa ya, Jawa. Keberanian saya Yusuf, keberanian saya itu pengen boleh sampai saya Yusuf itu mengambil keboleh itu sebagai itu karena usianya juga lebih tua saya Yusuf itu saking beraniannya masih muda berani beliau menyatakan mari kita berjihad melawan pemerintah kita. Dan nama Purwakarta itu ya dulu masih Kerawang. Pada tahun 1810 dinamakan Purwakarta. Bupatinya itu Suryawinata. Pindah dari Wanayasa ke sini itu bupatinya Suryawinata. Nah, pada tahun 1800 pada tahun 1950 Kabupaten Karawang dibagi dua. Karawang Barat Karawang, Karawang Timur Purwakarta. Kabupaten Purwakarta di Subang. Jadi bukan Kabupaten Subang, bukan 50 itu ya. Sampai tahun 1986. 68 tidak ganti lagi, bagi dua lagi, Kabupaten Subang di Subang, Kabupaten Purwakarta di Purwakarta.
Yang menjabat Bupati Purwakarta tahun 68 adalah Ronggo Waluyo yang rumahnya di dekat SPG itu yang Beringin. Nah, disitulah rumah beliau. Dan pada tahun 70-an barulah ganti Bupati Muhtar. Bupati Muhtar itu 2 periode, tahun 70 sampai tahun 81 baru diganti lagi sama Bupati Kolonel Auri itu. Dia 75 tahun. Apalagi ya pada tahun itu beliau menjabat 2 tahun setengah. 2 tahun setengah meninggal ya. Dijabat lagi oleh residen. Tahu residen di mana kantornya? Kalau residen itu kalau lu sebagai wakil gubernur. Ada residen itu di Purwakarta. Di Kerawang ada, Subang ada. Ini pusat pemerintahan Purwakarta. Karawang itu di Purwakarta dulu. Nah, itu yang menjabat oleh Presiden Abu Bakar. Setelah itu dari masa baktinya ganti lagi lah Pak Sudarna TM, orang Wanayasa. Sudarna TM itu adalah Bupati Purwakarta tahun 80-an. Beliau menjabat 2 periode. Periodenya berapa tahun? 5. Berapa? Nah, satu periodenya berapa tahun? Kalau Bupati? 5. Nah, betul. Iya, Itu Pak. udah semua nggak tahu udah satu periode ya. Satu periode. Pemilihan ini DPR berapa tahun? Baru sekali ada pemilihan pemilu. Sudarna PM 2 periode digantilah oleh Pak Bunyamin Budi. Masih ingat Bunyamin ya? Enggak. Nah, itu Pak Bunyamin tahun 90 ya, 93. Pak Bunyamin 2 periode. Tahun 2000 ganti lagi, juga 2 periode ya. Pak itu Pak Bunyamin. Malili Hambali itu 1 periode. Ganti lagi sama Pak Dedi. Jadi mulai tahu. Tahu. Oh iya paling tahu Pak Dedi ya. Karena ada di mana-mana Pak Dedi ya. Pak Dedi itu 2 periode. Pak Dedi 2 periode. Lantas habis masa baktinya, masa tugasnya diganti oleh siapa? Istrinya Bu Ana. Istrinya siapa namanya? Bu Ana. Ana apa? Ratna Mustika. Itu Bu Ana Mustika. Sekarang beliau itu udah 4 tahun ya, mungkin 1 tahun lagi habis masa baktinya, masa tugasnya, mungkin ada lagi pemilihan. Nanti 2024 kalau nggak salah. Sekarang apa lagi yang mau ditanya? Yusuf meninggalnya Syekh Yusuf itu meninggal pada tahun 1854. Pada tahun segitu dong. Biasanya Terus di HP weh. Catatan. 1854. Wafatnya 1854. Oh. Kan udah Apa lagi yang mau ditanya? Kalau ininya makam Bayi Yusufnya ini kapan didiriinnya?
dibangunnya, Heeh. dibangun ini, Heeh, iya. dibangun pakai bangunan itu pada tahun 1930 oleh keluarga Aum, oleh cucu-cucunya. Ya. 1930 30 oleh cucunya cucunya. dibangun ini seperti ini ya. Dan pada tahun 2001 ya dibangun lagi sama Pak Dedi. Waktu itu Pak Dedi masih jadi wakil bupati ya. Nah ini oleh Pak Dedi di yang disebut Masjid Agung, masjid apa? Nggak tahu nggak? Tahu Masjid Agung? Tahu. Tahu ya. Ini Sebagai masjid apa? kurang tahu. Kalau itunya mah Hmm? kurang tahu. Kalau Masjid Jami? Kurang tahu. Masjid Raya? Hah? Istiqlal? Nah, gini ya. Kalau yang dinamakan Masjid Agung adalah masjid kabupaten ya. Di kabupaten mana-mana pasti masjid kabupaten, tadi Masjid Agungnya ada. Yang disebut, ya, satu Masjid Agungnya adalah masjid kabupaten. Apa yang disebut? Yang disebut Masjid Agung adalah masjid kabupaten ya. Ya. Ya kalau disebut Masjid Raya, yang adanya tuh di tiap-tiap provinsi. Apa yang disebutnya? Masjid Raya itu. Masjid Raya itu yang adanya itu di provinsi adalah Masjid Provinsi. Masjid Raya. Di Bandung ada Masjid Raya, ya. Masjid Raya Bandung. Masjid Agung ada, ya. Nah itulah. Tapi kalau di kabupaten tidak ada Masjid Raya. Kalau Masjid Pusat Negara Republik Indonesia Itu yang di Jakarta, Istiqlal. Istiqlal ya. Ya. Iya. Kalau yang disebut Mesir Besar itu Maka. masjid yang ada di kecamatan-kecamatan. Oh, Ya. Yang kalau disebut Masjid Jami adalah masjid-masjid yang ada di RT atau RW. Nah, di desa-desa itu ya. Itu kalau dulu mah tajud ya. Makanya Pak Dedi bikin masjid walaupun gede, walaupun bagus tidak dinamakan Masjid Agung, tidak dinamakan masjid besar, tapi tajuk gede. Karena yang ada di kampung itu di desa ya tajuk. Apalagi adanya di hutan. Apa sob? Si Yusuf berapa bersaudara? 7. Lupa lagi. Sebentar deh. Saya lupa lagi. Kalau nggak salah putra ke 5 kalau nggak salah ya. Saya lupa lagi. Itu dari Bupati Bogor. Orang tuanya bupati dulu. itu di dalam Ya. Jaya Negara. Nama ayahnya, Nama ayahnya itu Jaya Negara. nama ibu, Nama ibu, aduh, lupa lagi saya. kalau yang di dalam makam kan itu banyak makam itu siapa aja di dalamnya? Itu di dalam itu makam para bupati. Oh, Bupati itu bukan Bupati Purwakarta, Bupati Kerawang. oh iya. Ya tapi tinggalnya di sini karena waktu itu kan Bupati Kerawang di sini di Purwakarta. Ya, bupatinya Bupati Kerawang karena Purwakarta itu pusat pemerintahan Kerawang. Itu pada tahun 1830 itu Kabupaten Kerawang dipindahkan dari Wanayasa ke Kesinangkasih ini. Nah, barulah Oh, ini pada Kesinangkasih tahun dulu. 1930 itu dinamakan Purwakarta. Jadi Kabupaten Karawang itu di Purwakarta pada tahun 1830-an ya. Dan beliau ini Syekh Yusuf diangkat oleh Bupati Suryanata, bupatinya Suryanata ya, bupati pertama di Purwakarta itu.
diangkat menjadi penghulu. Tahu nggak penghulu? Kepala. Kepala penghulu Karawang pertama. Kepala itu kepala penghulu pertama Kabupaten Karawang. Dulu nggak ada penghulu. Kalau kawin aja, ya. Kalau sekarang kan ada penghulu, pencatat nikah. Yang kalau yang wajib kan menikahkan orang tua, ya. Jadi kalau nikah sama orang tua ya, sama bapaknya ya, penghulu atau kawa itu dicatatkan. Ada yang kalau hukum itu memberi nasihat, bisa dikawinkan oleh penghulu, tapi dari orang tua itu mewakili. Jangan itu. Aduh, kepala gue udah tua. Ada berkeluarga belum? Sudah. Nama istrinya siapa Ya? Pak? Nama istrinya Saya lupa lagi. Ya udah